Dan untuk informasi selengkapnya mengenai hasil evaluasi PSBB Jawa Barat, kita bergabung dengan rekan Yasmin Atania langsung dari Bandung, Jawa Barat. Yasmin, bagaimana penerapan perpanjangan PSBB di 12 daerah di Jawa Barat? Ya, Naila dan juga pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperpanjang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar tingkat provinsi Jawa Barat di 12 daerah kota kabupaten di Jawa Barat secara parsial. Perpanjangan PSBB ini memang ditunjukkan bagi 12 daerah yang masih berada di zona kuning atau berada di level kewaspadaan 3. Untuk batas waktu pelaksanaannya pun dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk di wilayah Bodebek ini diperpanjang dari tanggal 30 Mei hingga 4 Juni 2020. Sedangkan untuk di luar Bodebek akan diperpanjang selama 14 hari, mulai hari ini 30 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 mendatang. Perbedaan waktu untuk perpanjangan PSBB wilayah Bodebek ini dikarenakan wilayah Bodebek harus sejalan dengan kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ke-12 daerah yang menerapkan PSBB secara parsial ini yakni Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, dan juga Kota Depok. Sedangkan 15 daerah lainnya di Jawa Barat akan menerapkan skema new normal atau di Jabar disebut dengan istilah adaptasi kebiasaan baru atau AKB mulai 1 Juni 2020 mendatang. Ke-15 daerah tersebut saat ini sudah berada di zona biru atau dengan level kewaspadaan 2. Naila. Ya, Yasmin, lantas bagaimana juga dengan kesiapan 15 daerah di Jawa Barat dalam menghadapi era new normal atau di Jawa Barat biasa disebut dengan AKB ini? Ya, Naila dan juga pemirsa, AKB ini atau new normal ini akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat secara bertahap. Untuk tahap pertama ini akan mulai dibuka atau dioperasikan rumah ibadah mulai besok 1 Juni 2020 bagi daerah yang berada di zona biru ini akan mulai diperbolehkan untuk beribadah di tempat peribadatan masing-masing, akan tetapi dengan kapasitas 50%. Selanjutnya yakni tahap kedua ialah sektor ekonomi yang beresiko kecil akan tetapi berdampak besar meliputi industri dan juga perkantoran. Lalu tahap ketiga barulah sektor ekonomi dan pariwisata beresiko tinggi seperti retail, mall, dan juga industri pariwisata. Terkait dengan kegiatan sekolah dalam AKB ini tetap tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Tentunya guna menjamin keselamatan bagi anak-anak sekolah. Selain itu nantinya akan dilakukan pula pengetatan pengawasan di wilayah yang menerapkan AKB dengan merilis ambulan yang di dalamnya terdapat alat tes cepat COVID-19 yakni rapid test. Ambulans tersebut akan menyusuri atau mendatangi kawasan yang berpotensi menimbulkan keramaian seperti pertokoan ataupun kerumunan lainnya. Guna memastikan dengan adanya penerapan AKB ini tidak menghilangkan tingkat kewaspadaan masyarakat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, Naila, kembali ke Anda di studio. Yasmin Atania, terima kasih atas informasi Anda melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.